Kodim 0822 Bondowoso meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk makanan bergizi alias MBG di Desa Patemon, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Rabu 16 Juli 2025. Ini merupakan dapur MBG kedua di Bondowoso setelah yang pertama diluncurkan pada Januari 2025 lalu di kawasan perkotaan. Menurut Komandan Kodim 0822 Letkol ARH Ahmad Yani, dapur ini akan mendistribusikan MBG kepada sekitar 3.133 siswa dari 27 sekolah di radius 4 km dari SPPG setiap harinya. Di hari pertama, jajaran tim meninjau pendistribusian MBG di SDN Patemon 1 dan SMPN 1 Pakem. Ia mengatakan pihaknya memang cenderung mendorong ke arah pinggiran. Ia menjelaskan, meski dapur mandiri, namun menu yang diberikan kepada siswa wajib memenuhi standar gizi dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Karena itulah, satu menu dalam sebulan hanya boleh disajikan 2 kali, sehingga dalam sebulan ada 11 menu. Ia juga menerangkan dapur SPPG mandiri ini dibangun dan peralatannya dibuat oleh pihak perorangan mitra yang sudah mendaftar melalui website yang dinyatakan lolos verifikasi. Namun dalam persiapannya tetap didampingi oleh tim dari BGN dan Kodim 0822. Pantauan di lapangan antusias siswa yang mendapat MBG cukup tinggi. Bahkan sebelum tim peninjau datang, menu makanannya sudah lahap habis dikonsumsi. Seperti disampaikan oleh Nafil Koiril Hanif, siswa SDN 1 Patemon. Ia mengatakan suka dengan menunya. Pada menu pertama ini dia mendapat spaghetti, ayam, sayur, tahu, susu, dan pisang. Baik, untuk SPPG ini utamanya di wilayah Pakem. Kalau kemarin mereka mengajukan proposalnya itu kurang lebih di 3.100-an. Itu mencakup sampai dengan kurang lebih 27 sekolah mulai dari PAUD, TK, SD sampai dengan SMA. Hanya di Pakem saja apa juga di Wiringin? Nah, untuk kegiatan SPPG atau yang baru launching atau baru berjalan di Bondowoso, yang untuk sekarang ini ada 2 dapur yang sifatnya bermitra mandiri. Jadi ini rencana yang sudah berjalan tuh di Pakem dan Jambesari. Mereka memang baru launching sekarang, tapi mereka sebenarnya sudah berjalan dari tanggal 7 kemarin. Nah, pada saat mereka sedang melaksanakan libur itu ada aturan dari pihak BGN bahwa untuk pada saat hari libur sekolah yang bersedia akan didistribusikan makanan berupa makanan kering. Nah, dengan adanya baru sekarang mereka harapannya launchingnya bisa oleh para Forkopimda, makanya diadakan sekarang. Untuk menu dan pasti berubah-ubah ya Dan ya? Ada berapa menu Dan? Intinya kalau macam menu, kalau saya sebagai selaku pengawas untuk di makan bergizi gratis ini, mereka memang rata-rata saya sampaikan. Mungkin harapannya bisa berjalan seperti yang di Kodim. Kita dalam 1 bulan itu setidaknya menu itu mengulang 2 kali. Kalau misalnya kita 22 hari, berarti mereka setidaknya bisa menyajikan 11 menu. Sehingga anak-anak itu yang makan tidak merasa bosan. Dan antusias sepertinya lebih tinggi di kawasan pinggiran ya Dan ya? Memang kalau terkait sebenarnya untuk masalah sasaran penerima manfaat, kita lebih mengarah kepada siswa-siswa yang sangat membutuhkan, otomatis kita lihat di ekonominya rendah atau menengah ke bawah. Nah, kemarin terkait masalah MBG yang di kota dengan kota, memang keberadaan yang pertama dibuat itu mau tidak mau dengan berdasarkan geospasial di kurang lebih di 4 kilo, ya otomatis mencakup di wilayah perkotaan saja. Nah, yang sekarang terus terang kami sebagai pengawas terkait MBG, apabila ada mitra yang mau mendirikan MBG ini, kami cenderung mendorong ke arah-arah yang pinggiran. Ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya di sekolah-sekolah negeri maupun swasta di desa-desa. Dan yang dimaksud SPPG mandiri itu seperti apa Dan? Tadi kayaknya sempat disentil ya Dan. Jadi gini, SPPG itu sebenarnya jenisnya ada 3. SPPG atau dapur lah, bahasa kerennya SPPG. Nah, pertama dapur yang sifatnya dapur khusus BGN, langsung kontribusi dari BGN, di mana dia menempati biasanya tanah-tanah milik negara. Salah satunya kemarin TNI AD. Di mana SPPG khusus BGN ini didirikan, dibangunkan, diadakan pelatannya langsung dari BGN. Nah, saya di sini tinggal mengatur turunkan SPPG, tinggal diatur alur. Nah, yang kedua ada SPPG hybrid yang kemarin rencananya Ponpes Al Islah. Nah,
hybrid ini sifatnya gini. Jadi ada satu perkumpulan sekolah yang dari tingkat SD sampai dengan SMA dia terwadahi dalam satu area lokasi, di mana di situ sudah ada ownernya dan ada yayasannya, sehingga terkumpul jadi satu. Harapannya apabila misalnya satu kompes ini, dia juga bisa menarik sekolah di lingkungan sekitar dia. Ya, tetapi dengan geospasial di 4 kilo. Berarti dominan pasti ponpes ini tersebut. Nah, contoh misalnya sekarang Al-Islah itu kemarin kalau tidak salah cakupan siswanya kurang lebih di 2000-an. Nah, yang ketiga, nah ini yang SPG mandiri seperti Pakem, Jambesari, Pujer. nanti tanggal 21 juga Pujer. Itu yang sudah berdiri sekarang. Jadi mereka sifatnya orang per orang yang mau berpartisipasi membangun program pemerintah untuk untuk menjalankan kegiatan BGM. Bermitra tadi ya, bermitra. Jadi mitra ini orang per orang namanya mitra. Nanti mereka dengan yayasan akan mendaftar ke website BGM. Setelah diverifikasi administrasi orang per orang atau dari yayasannya tersebut dinyatakan layak, nanti ada biasanya ada bahasanya persiapannya, tahap persiapan. Nah di situ tahap persiapan itu sebenarnya baru mulai membangun. Yang kadang-kadang mungkin belum ada verifikasi tersebut, udah dibangun tapi ternyata daftar pun belum. Makanya mungkin saya ingin bawa mungkin para yang mau bermitra mungkin silakan. Nanti akan kita sampaikan bagaimana mekanisme tata cara untuk bermitra di BGM. Sejauh ini ada Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.